kalau dibilang sebagai kiai atau sebagai habib, karena habib atau kiai itu selalu hatinya baik, pikirannya baik, ucapan baik, dan tindakannya juga baik. Jadi kalau ucapannya yang tidak baik, itu bukan habib namanya itu, ya, bukan kiai itu, ya. Saya ini orang Islam juga, saya orang Muslim, ya. Mengajarkan selalu Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, agama yang mengajarkan tentang kasih sayang, ya, tentang kasih sayangnya untuk seluruh alam semesta, bukan hanya untuk manusia saja, untuk seluruh alam semesta, ya. Dan kemudian jangan asal bicara sembarangan, ya. Jaga dari siksa api neraka. Allah sudah berfirman, ya ayyuhal haladina ku anfusikum wa ahlikum naron. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, ucapan dan tindakan itu harus baik, ya, harus baik. Saya sebagai orang Islam itu prihatin, ya, prihatin kalau ada seorang habib di peringatan Maulid Nabi, bahasa-bahasa dan ucapannya itu kotor, itu saya prihatin itu, dan saya tidak terima sebagai orang Muslim. Dan yang kedua tadi ada pasukan TNI yang ada di Petamburan, yaitu pasukan yang memang kegiatan rutin dari garnisun. Kita kan garnisun, saya sebagai Panglima Kogartap, ya, jadi sebagai Dankor Gatap, satu wilayah DKI itu terdiri dari darat, laut, udara. Kita rutin melaksanakan patroli-patroli, ya, untuk mengantisipasi ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, sekali lagi saya sampaikan, ya, jangan mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di wilayah Jakarta. Saya panglimanya, ya. Jangan coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di Jakarta. Kalau coba-coba mengganggu itu, akan saya hajar nanti. Ada Barbaju Loreng menurunkan baleho Habib Rizik. Itu perintah saya. Itu perintah saya. Karena berapa kali Pol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Ya. Perintah saya itu. Begini, ya. Kalau siapapun di Republik ini, siapapun, ini negara-negara hukum. Ini negara-negara hukum. Harus taat kepada hukum. Ya, kalau masang baleho itu udah jelas ada aturannya. Ada bayar pajaknya. Tempatnya juga sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri. Ya. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar. Nggak ada itu. Ya. Nggak ada. Jangan coba-coba pokoknya. Jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Ya. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Ya. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur. Tak sukanya sendiri. Ingat ya. Ingat saya katakan. Ya, itu perintah saya. Ya. Dan ini akan saya bersihkan semua. Akan saya bersihkan. Tidak ada itu baleho-baleho yang mengajak revolusi dan segala macam. Ya, saya peringatkan. Dan saya tidak akan segan-segan untuk menindak dengan keras yang coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan. Ya. Jangan merasa bahwa dia mewakili umat Islam. Tidak semua. Lebih banyak umat Islam yang baik. Yang berkatanya juga baik, yang berucapnya juga baik, dan bertingkah lakunya juga baik. Jelas? Oke. FPI ini bukan partai politik. FPI ini adalah organisasi Islam yang bermadhab akidah Asy'ariyah dan bermadhab fikih Syafi'i. Artinya FPI adalah organisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, FPI banyak fokus pada bidang hisbah, amar ma'ruf nahi munkar. Yang ingin saya sampaikan singkat saja, bahwa kami FPI betul, kami tidak menolak
atau tidak memungkiri bahwa sering terjadi clash, bentrok antara kami dengan pengusaha-pengusaha maksiat, dengan preman-preman yang membackingi berbagai macam tempat maksiat. Hanya yang perlu saya klarifikasi bahwa dalam prosedur perjuangan Front Pembela Islam, posko FPI mana saja di seluruh Indonesia, manakala ingin berjuang menutup suatu tempat maksiat, wajib untuk memulai dari dakwah terlebih dahulu. FPI nggak ujuk-ujuk masyarakat yang lapor, nih di kampung kami ada tempat judi nih, bagaimana? Kami tuntun. Itu prosesnya bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Kami tunggu dengan sabar. Kalau bisa ditutup tanpa ribut, kenapa sih mesti ribut, saudara? Nah biasanya kalau udah 1 tahun, 2 tahun gagal, kami kembalikan masyarakat. Kami kumpulkan masyarakatnya, Bapak, Ibu, laporan Anda sudah kami terima, sudah kami laksanakan. Ini bukti-bukti kerjaan yang sudah kami lakukan, tapi semua batal, gagal. Sekarang terserah Anda maunya apa. Nah kadang-kadang masyarakat ambil jalan, ya udah, kalau memang ini semua sudah gagal, pemerintah tidak mau tahu, kami masyarakat yang akan bertindak. Pada posisi itu, FPI akan ikut masyarakat, saudara. Apapun resikonya, walaupun resikonya kami akan dikatakan melanggar hukum, main hakim sendiri, mengambil wewenang polisi, yang jelas kami sudah mengikuti prosedur yang ada. Kenapa kami prosedur? Karena kami menghormati pemerintah. Kita nggak boleh melangkahi pemerintah. Kita nggak boleh melangkahi umaro, saudara. Kita nggak boleh sebelum kita lapor ke umaro, kita main hakim sendiri. Haram. Pemerintah kita angkat untuk melaksanakan tugasnya. Cuma yang jadi persoalan, manakala pejabat dengan penjahat berkolaborasi kerjasama dalam maksiat, masa saudara memberikan nasihat kepada yang punya tempat maksiat. Kalau udah nggak bisa, kami laporkan kepada yang berwenang, baik mulai dari RT, RW, lurah, camat, bupati, sampai kepada gubernur. Begitu juga tentara, polisi, kami surati dan semua kami arsipkan. Nah kalau itu semua juga nggak didengar, kami minta ketemu, kami minta dialog. Kami dialog ke DPRD, kami dialog dengan gubernur, kami dialog dengan pemilik maksiat. Karena kita nggak boleh nutup pintu dialog, saudara. Nabi sendiri dulu diajarkan oleh Allah kepada orang kafir pun dialog. Wajadilhum billati hiya ahsan. Nabi disuruh dialog, sama orang kafir aja kita mesti dialog. Apalagi yang bukan kafir, saudara. Wajib untuk dialog. Nah jujur aja saya mau tanya, FPI lagi dialog, emang ada di TV? FPI tulis surat, emang masuk di TV? Nggak ada. FPI demo damai sambil tahlil, zikir, ada di TV? Giliran ngegerbek, baru masuk TV. Kalau ada orang yang membenci FPI karena salah informasi, kami yakin begitu suatu ketika dia mendapat informasi yang benar, kebenciannya akan hilang. Kalau dia benci karena salah paham, kami yakin suatu saat begitu salah pahamnya hilang, kebenciannya akan ikut hilang, saudara. Kalau dia benci, saudara, karena memang dia tidak kenal, dia belum tahu, wajar. Karena yang namanya manusia, annas a'da'u ma jahilu. Manusia itu adalah musuh dari apa yang dia tidak tahu. Tapi suatu ketika dia tahu, insya Allah dia tidak jadi musuh lagi. Tapi kalau yang benci FPI karena iri, dengki, bukut, sulit dicari obatnya, saudara. Orang kalau sudah bukut, iri, dengki, walaupun kita baik, tetap jelek. Walaupun kita udah benar, tetap salah, apalagi salah. Nah, udah susah. Kalau udah begitu, kita serahkan saja. Fatawakkal Allah. Nah ini yang saya ingin klarifikasi. Bismillah. Kami akan menjawab. Pertama, kami bukan orang FPI. Harus tahu itu. Saya bukan anggota FPI. Kemudian setelah itu, yuk kita pandang segala permasalahan dengan akal yang jernih dan hati yang tenang. Pertama adalah kedatangan Habib Rizik disambut oleh orang sebanyak itu kemauan umat, bukan rekayasa, bukan dibayar mereka. Ayo, Anda posisi seperti saya, adil, Anda tidak di FPI dan tidak jadi musuh FPI. Anda berada di tengah-tengah, ayo. Kedatangan mereka, umat segitu banyak, bukan direkayasa.
Bukan, kalau rekayasa mau dibayar biar datang, nggak ada. Bahkan ini masa pandemi, semua orang meninggalkan kerjaannya dengan sukarela. Maka yang harus kita pahami, ada apa di balik ini semuanya. Kerinduan kepada apa sih mereka kok sampai seperti itu? Kita jujur. Nggak perlu kita marah-marah ini. Kadang-kadang dimarahkan Habib Rizik. Habib Rizik ingin datang ke negerinya, ingin berjuang, ingin berdakwah. Bukan direkayasa kedatangan mereka itu semua. Nah ini yang pertama yang harus kita pahami supaya kita tidak suudzon ini. Enggak ada rekayasa. Bahkan yang datang itu orang rela berkorban. Kemudian kedatangan beliau adalah apa tadi, membuat kerusakan, keramaian dan sebagainya. Mari kita pandang dengan jujur juga. Kalau Habib Rizik mengadakan kumpulan, demo dan sebagainya misalnya. Jujur Anda, apa sih yang diminta Habib Rizik? Habib Rizik tidak minta pulau untuk pesta apa. Tidak juga minta apa jabatan jabi apa. Tapi yang diminta apa? Coba kita cari. Anda jujur sebagai bangsa Indonesia yang adil, yang jujur, apa yang diminta? Jejer permintaannya apa sih? Dulu permintaannya adalah bagaimana ada orang yang mengucapkan kalimat yang merendahkan umat Islam dengan merendahkan Al-Quran, ayo diadili. Apakah permintaan semacam ini salah? Coba dilihat dulu apa sih permintaan Habib Rizik? Ini harus jujur Anda melihat Habib Rizik kalau kumpul-kumpul minta apa? Yang diminta apakah Habib Rizik ingin pemerintah memfasilitasi, Habib Rizik ingin membangun tempat minuman keras paling besar sejagat raya? Enggak juga. Kalau Habib Rizik minta begitu, kita berontak semuanya. Yang diminta apa? Coba kita jujur. Yang diminta baik atau jelek? Kalau yang diminta baik, kenapa kita bingung yang diminta baik kok? Keadilan misalnya. Harus ada misalnya menghentikan kemungkaran. Selagi yang diminta baik. Isunya diminta baik. Ini maka jangan gampang menilai orang dengan buru-buru. Sekarang jujur minta apa? Anda bisa melihat di media. Atau Anda datang kepada Habib Rizik minta apa? Kan begitu. Yang diminta apa? Yang diminta adalah yuk kita menegakkan. Habib Rizik misalnya FPI di beberapa tempat minta agar kemungkaran di sini dihentikan. Loh, kemungkaran dihentikan apakah permintaan yang salah? Karena kemungkaran itu akan merusak orang lain. Coba yang diminta apa? Ini jujur dulu. Kalau yang diminta adalah menghentikan sesuatu yang membahayakan umat. Umat membahayakan itu bukan saya membahayakan di dunia. Kita punya iman di akhirat. Yang membahayakan di dunia nggak boleh. Misalnya Habib Rizik memasang ranjo-ranjo, kita hentikan. Membahayakan di dunia. Memberhentikan membahayakan di dunia pun harus membahayakan urusan dunia. Kita wajib menghentikan. Apalagi jika yang diminta adalah menghentikan segala sesuatu yang bakal merusak akhiratnya umat misalnya. Dan itu memang yang diserukan adalah selama ini yang kami ketahui adalah mengajak itu. Bagaimana agar kemungkaran tidak terus merebak. Kemudian juga bagaimana keadilan bisa ditegakkan. Di saat menuntut keadilan bukan berarti orang-orang yang lagi berkuasa 100% tidak adil. Ada beberapa tempat yang kurang serasi atau perlu disesuaikan agar terjadi keadilan. Jadi minta keadilan itu wajar sah. Keadilan. Berlaku untuk siapa? Untuk semua umat, untuk bangsa ini. Bukan keadilan untuk Habib Rizik dan FPI-nya. Bukan. Keadilan untuk semuanya. Coba yang diminta apa? Nah ini maksud kami adalah jangan buru-buru menilai. Yang diminta apa? Bukan minta bantuan untuk membangun pesantrennya di mana, bukan untuk kepentingan ormasnya, bukan. Akan tapi selama ini disuarakan adalah seputar itu. Bagaimana menghentikan kemungkaran, bagaimana menghadirkan keadilan, kemudian bagaimana membatasi sepak terjang orang yang tidak banyak manfaatnya untuk negeri ini misalnya dengan suara-suara seperti itu. Bagaimana menghentikan kebobrokan moral. Ini kan permintaan yang baik semuanya. Kalau seandainya yang menyuarakan selain Habib Rizik bagaimana? Kalau Anda mau, kenapa di saat disuarakan Habib Rizik tidak mau? Jujur ini. Ini harus perlu kejujuran ini. Kita menilai dari luar seperti ini. Selagi keinginannya baik, maka adalah permintaan itu harus kita jadikan sandaran kita untuk menilai. Kemudian
Ada karena marah dengan seperti Habib Rizik, marah dengan seperti ini, lalu sampai mengarah kepada perendahan kepada nasab, innalillah. Sampai ada yang mengatakan katanya, apa betul itu turun Nabi, ayo dites DNA, astagfirullah, innalillah. Menafikan, menolak nasab yang sudah jelas semacam itu, maka itu seperti mengqadhaf, menuduh orang melakukan zina, dosa besar. Kalau sudah jelas itu nasab, sudah kita akui. Jangan mengatakan DNA-nya ini. Ada apa? Kalau kita bukan habaib, mestinya kita mencintai, bukan mengendengki dan ngiri. Enggak ada artinya. Ngiri tambah jauh. Kalau kita mencintai, kita bisa sambung. Beliau menjadi habaib juga dipilih oleh Allah. Bukan permintaannya. Maka kita yang mandang harus mandang dengan hormat. Adapun masalah jika ada yang kurang tepat di antara habaib salah, ya kita kewajiban menegur. Seperti kita menegur anak kita. Seperti di pondok kita ini banyak habaib, anak-anak habaib. Yang salah ya kita tegur. Tentunya dengan kasih dan cinta. Tapi kalau sudah mengarah kepada penolakan nasab, ini sudah ada kebenci dan ngiri. Ini adalah bahaya sekali. Hati-hati ini. Kemudian juga kepada pengikut-pengikut FPI. Jangan sampai Anda menodai Habib Rizik. Sepak terjang Anda harus benar-benar direstui Habib Rizik dan diketahui dan sesuai dengan apa yang ada di pikiran dan hati Habib Rizik. Kita tidak ingin ada sebagian orang melakukan satu tindakan ternyata mencoreng Habib Rizik. Ini menjadi masalah. Jangan sampai tujuan Habib Rizik yang mulia, yang istimewa ini ternodai oleh kita-kita apa orang-orang yang dengan perilaku yang terburu-buru hanya mendahulukan hawa nafsu dan sebagainya. Nah ini maka di sini kita ingin bahwasanya perjuangan orang-orang seperti beliau ini, Habib Rizik ini bisa mulus, sukses. Kemudian nanti juga presidennya juga akhirnya juga sukses. Bangsa ini sukses, surgalah semuanya. Anda bercekcokan. Tinggal yang tersisa siapa? Orang yang sibuk ngadu domba, bermusuhan, caci maki dan sebagainya. Hidupnya begitu dia. Dia tidak mesra selamanya. Dan hendaknya antara ormas dengan ormas ini adalah untuk saling melengkapi. PFPI, ormas, NO, ormas. Nanti ada lagi ormas besar seperti Nahdlatul Wathon, ormas, Wasliyah, ormas. Tidak boleh jadi saling bermusuhan. Akan tapi ini adalah potensi umat Islam. Ingat, Anda punya Allah. Itu kekuatan. Semoga Allah menjadikan kita juru damai di negeri ini. Yang berjuang semoga diberi keikhlasan. Yang punya kebencian dengan pejuang-pejuang semoga diberi kesadaran dan diampuni oleh Allah. Pejabat-pejabat semoga dimulai dari presiden sampai bawah semoga Allah berikan hidayah, bimbingan. Sehingga semuanya kita ini selamat. Tidak boleh kita mengharapkan orang celaka masuk neraka. Enggak. Kita harus merindukan mereka. Nah, kalau semuanya atas dasar ini semuanya, kesadaran rindu kepada Allah, menganggap kebenaran sebagai kebenaran, maka semuanya akan beres. Yang menjadi masalah adalah kita dikuasai hawa nafsu. Kita tahu itu kebenaran hanya karena bertentangan dengan kepentingan pribadi saya, maka saya tolak. Enggak. Muncul kebencian-kebencian dengan para ulama, kebencian kepada para habaib, na'udzubillah. Adapun orang yang membenci Islam itu memang selalu ingin merusak Islam, itu urusan mereka dengan Allah, ada hukumannya nanti di akhirat. Jadi maksud kami mulai dari berbicara tentang Habib Rizik sampai terakhir pengikut Habib Rizik, dan juga di dalamnya ada presiden, di dalamnya ada orang yang mempertanyakan nasab. Ayo, yang salah dalam rentetan cerita ini, ayo kita sadar diri. Kita ingin tentram damai. Tentram damai, jangan ada permusuhan, ya. Kita dengar kalau itu kebenaran sebagai kebenaran. Jangan sampai kita ini adalah mendahulukan hawa nafsu kita. Ingat nasihat mulia dari guru mulia. Kalau ingin berbicara, kalau ingin melangkah, kalau ingin berfatwa, kalau ingin mengeluarkan sebuah statement atau apapun, ukhruj min hadzi nafsik. Keluarkan dari kepentingan hawa nafsumu. Hawa nafsu jabatan, hawa nafsu tahta, hawa nafsu. Kalau kita bebaskan itu, maka kita bisa ngomong jujur dan adil nanti insyaallah. Dan tentunya setelah itu minta bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada semuanya.
Kami mulai dari Habibana Rizik sampai kepada pengikut-pengikut beliau, Pak Presiden dan sebagainya. Kami mohon maaf sebanyak-banyaknya jika kami ngomong di apa yang kami sampaikan ada menyinggung perasaan nyakit hati. Ketahuilah bahwasanya nuhibbukum jami'an, kami mencintai semuanya. Harapan kami adalah setiap kami bertemu dengan semuanya ini adalah semuanya saling senyum, saling pandang dengan penuh kasih sebagai muqaddimah pandangan kelak di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Tegakkan kebenaran, keadilan, hentikan kemungkaran. Yuk kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.